Apa susah keluarnya? Karena menurut aku gini teman-teman, mau fakultas apapun itu akan susah kok keluarnya, nggak semudah itu. Karena apa? Kita diuji kan, ya kan? Kita diuji melewati apa, skripsi. Nah sama halnya dengan kehidupan, belajarnya kita selama 4 tahun atau 3,5 tahun itu kan diuji. Kita mampu nggak untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah dalam skripsi yang kita kerjain itu gitu loh. Dan sebenarnya mau susah keluarnya itu tergantung juga sih teman-teman. Kalian ngambil bukan fakultas, ngambil tema skripsinya apa. Karena kalau gampang ya nggak terlalu susah, ya mungkin ya mudah-mudah juga sih gitu loh. Kalau kalian ngambil tentang korupsi gitu kan susah gitu kan, capek juga pasti itu. Dulu skripsinya masih inget nggak Nap? Alhamdulillah masih. Ini agak panjang nih judul skripsi Nabila. Judulnya kalau nggak salah penyelesaian restoratif justice dalam tindak pidana. Aduh, lupa lagi. Penyelesaian restoratif justice dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di tahap penyidikan melalui restoratif justice kalau nggak salah. Panjang banget, lupa kan. Saya ngefans banget dari 2012 ya. Serius kak, Masya Allah banget. Gimana biar bisa keterima di JKT48? Nabila pengen banget lanjutin sekolah hukumnya lagi, entah itu magister hukum atau kenotariatan, masih bimbang banget sih. Tapi rata-rata orang yang kenal aku mereka nyuruhnya kenotariatan supaya aku jadi notaris. Cuman aku pribadi lebih senengnya sih magister hukum sih, karena biar bisa lanjutnya ke konsultan hukum kali ya. Tapi anyway, kalau menurut kalian aku lebih cocoknya jadi notaris atau konsultan hukum gitu ya, atau istri kalian istri kalian nggak tuh, bercanda. Nah, lulusan SDBTI ya, betul sekali. Apa kabar OSIS sejuta umat? Masya Allah, alhamdulillah. Isu-isu polisi idol apaan sih, gue gak ngerti. Kriteria calonnya apa? Kenapa ditanyain kriteria calonnya? Kriteria calonnya yang penting laki. Ya udah pastilah. Laki-laki. Terus aku lihat dulu nih gimana solehnya, akhlaknya dia, terutama sama orang tua. Sopan gak, menghargai orang tua apa enggak, termasuk gak hanya ke orang tuanya dia juga, tapi ke orang tua aku gimana, hubungan dia sama Allah gimana, masih suka lalai nggak sama sholat gitu. Karena kan apalagi kalau laki-laki kan yang bakal ngebimbing aku gitu loh, bakal nuntun aku. Jadi kalau bisa memang harus lebih agamanya, kalau bisa emang lebih dari aku ilmunya gitu. Jadi dia bisa ngebimbing aku lebih baik gitu dan sabar. Terus apalagi ya, mungkin yang aku suka dari laki-laki tuh dia ini kali ya, orangnya tanggung jawab dan suka pekerja keras sih. Aku suka banget laki-laki pekerja keras, karena artinya dia mengusahakan untuk apa ya istilahnya, tapi kerja kerasnya dalam hal yang halal gitu ya. Yang halal ya pasti gitu. Jadi mau kerjanya sebenarnya kayak kerjaannya tuh yang penting halal gitu loh. Dan yang pasti dia emang orangnya mampu berusaha dan ini sih, bekerja keras. Aku suka aja sama cowok yang kerja keras, karena aku dari kecil juga tipe cewek yang kerja keras gitu loh teman-teman. Dari aku dulu di entertain gitu, di JKT48 sampai akhirnya aku udah solo karir gitu. Sekarang aku suka berkarir gitu. Jadi aku juga pengennya suami aku harus lebih dari aku dalam hal ini gitu. Gitulah intinya.
Nikah dulu atau S2 dulu? Nah itu tergantung ya. Kalau misalnya Allah mentakdirkan emang nikah dulu ya nikah dulu. Kalau memang ternyata belum ya mungkin aku lanjut S2 dulu lagi. Itu jadi balik lagi tergantung Allah. Kalau sekarang Nabila ditanya, aku mampu untuk merangkai kehidupan aku, apa yang mau aku jalanin aku udah tahu gitu ya. Tapi dan aku usahain itu sedemikian rupa, tapi aku kembalikan lagi ke Allah gitu. Pas itu lagi lewat lihat Nabila makan siomay depan BWT. Iya emang itu sekolah aku kak. Mungkin Nabila makan siomay, bukan makan siomay sih, makan batagor. Ditunggu di Surabaya Nabila, makasih. Bisa record nggak mau tahu? Emang bisa di record ya? Bisa sih. Asal udah tidur ya. Gitu Kak Ica. Nabila kayaknya pengen lanjut S2 lagi Kak Ica. Nabila udah jangan combat. Iya nih. Malah makan soal malam-malam. Amin ya Allah. Teman-teman juga keren banget, lebih keren dari aku. Pasti. Masih suka makan telur nggak Nabila? Suka banget. Jadi tanya Nabila mah. Bismillahirrahmanirrahim. Umur 24 tetap ya guys, Pinky. Ngefans dari SD sampai sekarang udah lulus kuliah, Masya Allah. Kasih loh kak. Bukan aku banget, itu apanya? Sampai sekarang masih ngosiin Nabila, makasih. Aku tuh suka terharu tahu kalau misalnya sampai ada orang yang aku masih ngosiin Nabila. Aku bacanya tuh kayak terharu karena ya gue udah bukan member gitu loh. Aku juga udah punya, ya menurut aku nggak semua orang suka dengan perubahan Nabila yang sekarang ya. Maksudnya nggak semua fans yang dulu mungkin dia ngosiin Nabila nih, terus ngeliat perubahan Nabila yang kayak gini, ada juga yang nggak suka pasti gitu. Dan ya aku tahu dari mana karena aku kan sering yang lihat komen-komenan. Aku tuh tipe orang yang suka banget lihat DM, lihat komen gitu. Jadi karena aku suka baca. Ada yang mungkin nggak suka dengan perubahan aku sekarang pakai hijab, lebih cantik yang dulu. Ada yang bilang gitu, atau lebih kenapa sih belum juga umur 40 tahun udah pakai hijab ya kan? Allah kan manggil aku nggak dari lihat umur aku kan pasti gitu. Jadi aku benar-benar terharu ketika ada yang masih bilang ngoshin aku. Maksudnya ibaratnya kan mungkin harusnya bukan Oshi lagi kata-katanya ya, lebih kayak ngidolain atau ngefans aja kan, tapi masih dianggap Oshi tuh kayak gue mau kayak makasih banget gitu. Artinya kalian masih sayang sama Nabila, apapun bentuk perubahan Nabila tuh kalian emang benar-benar setulus itu support aku, cinta sama aku, sayang sama aku. Jadi emang karena Allah berarti sayangnya, bukan karena emang Nabila tuh dulunya JKT adalah Oshi kalian. Tapi memang ketika aku berubah lebih baik dan ada fans yang masih benar-benar tulus mensupport, aku lebih bersyukur karena berarti Allah membuat kalian mencintai aku karena Allah. Dan semoga aku bisa membuat kalian mencintai aku karena Allah ya, gitu. Amin. Bukan hanya sebuah karya aku, contoh aku main film atau aku nyanyi lagunya mungkin bagus gitu ya, atau mungkin nanti aku next bisa bikin usaha bisnis terus kayak bisa bikin produk yang kalian suka, tapi emang karena Allah gitu. Main ke teater dong, nggak kangen teh kesana kan. Kalau aku kemarin ke teater. Ini aku harus ceritain lagi nih pertanyaan apa yang bikin Nabila berhijab. Ada yang nanya tuh. Duh, pengen bersin lagi. Alhamdulillah, ya Allah, maaf ya. Hanya di TikTok gue bisa begini, di IG gue gak. Jadi kalem. Bila ingat I'm okay with my crazy, gak inget dong. Ya bisa bersin dong, emang gue patung kagak bisa bersin. Lu udah ada aja bang. See you ya Nap di event pas kita, oke.
Kak, aku suka banget sama film Sunshine Becomes You-nya, udah diputar 3.655 kali. Banyak kali. Itu nonton apa zikir? Kok banyak kali. Harus sering-sering juga ya teman-teman, buat berzikir juga. Jangan cuma nonton Nabila. Gue tahu lu dari dulu Bil, tapi baru ngefans banget ya beberapa tahun ini. Ih, Masya Allah, makasih loh Kak. Anak saya umur dari 3,5 tahun sampai anak udah umur 14 tahun tetap ngefans dengan Nabila. Ih, makasih Kak Ute. Makasih banget. Doain ya teman-teman, insya Allah bulan Juli aku akan ada project lagi film. Semoga ini filmnya bisa membawa pengaruh kebaikan untuk umat. Ya, untuk umat dan untuk masyarakat tentunya di Indonesia dan seluruh dunia gitu. Aku berharapnya sebuah karya aku tuh nggak hanya bisa di apa ya, nggak hanya untuk dunia lah, tapi juga untuk akhirat gitu. Jadi aku berharapnya mungkin teman-teman semuanya nanti akan support untuk nonton, meramaikan bioskop ya. Kangen kan lihat Nabila di film? Doain semoga lancar, amin. Karena jujur aku sekarang kalau terima suatu pekerjaan tuh kayak bener-bener aku lihat dulu apakah ini bisa mendekatkan diri aku kepada Allah apa enggak. Apakah ini bisa lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudorotnya gitu loh teman-teman. Jadi maafin kalau mungkin aku nggak terlalu lebih banyak sering kayak main film gitu, karena ya film yang bisa membawa kebaikan itu kan sekarang sedikit ya teman-teman. Jujur film romantis pun nggak bisa dengan adegan yang over dengan segala macam bentuk kayak pegangan tangan atau pelukan gitu, karena kan aku juga udah berusaha menjaga gitu kan dengan diri aku sekarang saat ini ingin lebih baik juga. Jadi film-film yang aku pilih ini pasti tentunya insya Allah bisa membawa kebaikan lah. Jadi mohon doakannya semoga makin banyak film-film baik di Indonesia. Jadi bisa bermanfaat gitu ya, nggak hanya bisa kita tonton semata karena kita itu hiburan, tapi juga bisa jadi tuntunan sehingga aku bisa terus makin banyak berkarya di film gitu. Hai Bang Amar, ya ampun. Karena bilang kalau di film lembut banget. Maksud lo kalau di aslinya gue kagak lembut? Ini lucu banget sih, gue pengen posting ini di nanti. Nabila berarti kalau misalnya lagi nggak di film nggak kalem ya? Padahal aku sekalem itu lah. Kalau lembut sutra bang, ya kan? Saya Fuku waktu anak saya masih kecil dulu kami masih simpan buat kenangan lah. Ini kakak yang punya anak cewek yang selalu dipakai Seifuku ya kak ya? Ya Allah, anaknya kan dimasukin jaket sekalian kak. Itu kan dari dulu sering banget tuh anak kayak aku lihat pakai pakai baju jaket di Seifuku. Aduh, keren banget lagi kakinya. Iya bang, ini kan di mana? Kalau Jakarta gue datang, kalau enggak gue enggak. Aduh, kaki gue kram lagi, aduh. Oke. Ponakan aku dikasih nama Nabila karena pas baru awal muncul JKT48. Beneran kak? Sekarang dia lagi nonton kak, sapa dong. Hai Nabila. Gue kayak lagi ngomong diri sendiri. Gue kayak lagi ngomong diri sendiri. Hai Nabila. Alhamdulillah nama kita sama ya dek. Belajar yang pintar ya sayang. Semoga jadi yang soleha ya. Amin. Kalau nonton Kak Nabila atau ngikutin Kak Nabila, ambil baiknya ya, buang buruknya ya. Yang buruk-buruknya jangan diikutin kayak jadi Kang Bajai. Natanya jadi MC ya tanggal 24. Yes. Keren banget deh Ayu aktingnya, semoga lancar ya filmnya nanti, proyeknya, amin.
Nabila, aku fans kamu dari Sonichi teater di Pasaraya Blok M 2011. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, gemoy banget sih. Masih awet loh. Hubungan kita lebih awet ya. Asik. HD. Iya kan? Kayak gue kayak lagi nyapa diri gue sendiri. Hari ini aku pakai tas dari Kayak kemarin aku pakai sepatu dari Kayak. Saking sayangnya fans gue, sampai gue udah umur segini aja, ya kemarin ulang tahun gue yang ke-24 aja, gue dikadoin sama fans gue. Gue sampai bingung kayak, kak, aku gak dikadoin gak apa-apa loh, penting doanya gitu kan. Tapi mungkin karena mereka saking nganggap aku tuh kayak adeknya kali ya, kayak sayang banget sama aku, jadi kayak aku tetap dikasih kado. Gemes banget. Pernah punya pengalaman gak enak gak waktu di JKT48? Apa ya, banyak lah pasti. Nih ada yang nanya nih, bagus nih. Ini mah bukan pertanyaan dong kak. Bila aku seorang introvert dan pengidap venustrophobia, tapi aku mau ta'aruf dengan cewek, cara atasinya gimana ya? Ini mah kayak di film dong, kayak di film gue kemarin. Beneran kisah nyata gak sih? Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, Allahumma barik. Guys, jujur aku kalau lagi gak pede sebenarnya kan lagi ada jerawat satu dulu. Jangan dihitung. Ini akibat Nabila makan telur gulung. Gue beli 15.000 kemarin. 15 gue habisin. Ya udah. Nggak boleh ya diikutin. Karena aku nggak boleh makan telur kuning. Aku kan suka banget telur, tapi nggak boleh makan telur kuning gitu loh guys. Jadi cuma boleh makan telur putih. Hai Kak Wahid. Ya ampun, ini fans aku udah ada banyak yang nikah tapi masih nontonin aku. Aku cinta banget deh. Semoga nanti kalau aku udah nikah, aku tuh masih tetap boleh live sama suami aku. Amin. Semoga boleh ya Allah, asalkan live memang menebarkan kebaikan dan juga untuk niatnya memberikan kabar kalian bisa sharing sama Nabila, bukan untuk segala sesuatu hal yang sifatnya dunia semata gitu loh. Tapi diingatkan juga tentang akhiratnya, tentang kebaikannya insya Allah. Aku rasa sih calon suamiku tuh nanti gitu ya, bukan tipe orang yang ini sih, nggak ngebolehin aku live lah pasti, maksudnya boleh lah tapi mungkin ada ini kali ya, ada waktu-waktu tertentu kali ya gitu. Udah boleh di spill dong. Apanya? Spill apaan? Ternyata ibu udah hilang bang. Ini segede kapan lo nggak lihat nih tai lalat? Dibilang udah hilang sama dia. Boleh sambil gendong anak ya? Enggak juga dong. Target nikah umur berapa kak? Tahun ini sih pengennya. Jujur kalau ditanya, aku pengen nikah tuh umur 24-25 kan sebenarnya. Tahun lalu kan aku 24, tahun ini kan insya Allah kalau emang Allah mentakdirkan ya, kalau Allah aku 25 kan, jalan 25 nanti November. Jadi sebenarnya aku ditanya pengen banget nikah ya, kalau bukan pengen banget ya, tujuan aku dari dulu tuh emang pengennya di 25 gitu. Paling banter sih 25 gitu. Paling banter tuh kayak paling maksimalnya 25. Cuman aku kan sebagai manusia ya teman-teman, hanya bisa berusaha, bertawakal, berikhtiar gitu. Sisanya kan aku kembalikan lagi ke Allah gitu. Bagaimana Allah memudahkan jalannya sesuai kehendak Allah. Aku mau pernikahan aku menikah dengan siapa itu sesuai yang Allah mau aja, bukan maunya aku. Jadi kayak kalau memang Allah mentakdirkan maunya Nabila nikah di tahun ini ya tahun ini gitu. Kalau misalnya tahun depan ya tahun depan gitu ya, terserah. Yang penting Allah ridho, itu sih paling utama. Spill bersangkutan. Maksudnya bersangkutan tuh apa sih? Gue gak ngerti. Semoga kita sama-sama nikah di tahun ini ya. Amin. Istiqorobil insyaallah kak, itu amin insyaallah gak putus sih. Jangan luka tahun ini belum siap. Siapa bilang? Kok siapa bilang?
Oh maksudnya kamu pura-pura jadi calon aku ya? Ya ampun gemoy. Gini sih sebenarnya kayak kalau dibilang siap gak siap, kita semua gak ada yang pernah siap teman-teman sama apapun yang kita pilih dalam hidup. Beneran kalau ditanya Nabila siap gak dulu keluar JKT? Enggak. Ya kan? Nabila siap gak dulu abis lulus kuliah langsung abis lulus SMA langsung kuliah hukum gitu? Enggak juga. Nabila siap gak pakai hijab gitu? Dibilang siap nggak siap sebenarnya. Tapi itu dia hidup kan, aku bilang kita tuh harus berani ngambil keputusan, dan setiap keputusan pasti ada resikonya gitu. Apapun itu pasti ada resikonya, tapi tergantung bisa nggak kita melewati resiko itu. Kita tahu nggak resikonya sebesar apa ke hidup kita mampu nggak melewatinya. Kalau mampu silakan gitu. Kayak contoh nih, kalau udah menikah konsekuensinya kan banyak teman-teman. Ketika udah menikah kan pasti yang pertama kita harus, kalau aku sebagai wanita ya harus ngambil ridhonya suami gitu. Apapun yang aku lakuin ini harus atas izin suami gitu, harus tanggung jawabnya penuh full kan, jadi suami yang bertanggung jawab atas Nabila nih. Jadi nggak bisa tuh kayak aku saling menghargai sih gitu, dan dia pun juga harus ngelibatin aku juga dalam segala bentuk apapun menurut aku gitu ya. Tapi kalau aku masih sendiri kan enaknya kita bebas, kita mau kemana nggak perlu ngasih tahu gitu kan, nggak perlu minta izin sama orang tua aja paling. Terus anaknya single, kita juga ya kemana-mana bebas lah segala macem gitu kan. Artinya bebas tuh bukan artinya bebas gimana ya, tapi kita nggak perlu khawatir dalam segala hal tentang overthinking pasangan gitu kan. Tapi kan itu dia hidup teman-teman, kita harus siap dengan konsekuensinya gitu. Enaknya punya pasangan ya ada yang perhatiin, ada yang perhatian sama kita juga. Dan mungkin kalau dapat yang sefrekuensi dan emang dapat yang tepat gitu ya, kita bisa sama-sama ngejar ridhonya Allah tuh bareng gitu, dibandingkan sendirian. Kalau sendirian kan kayak saat ini aku tahajud sendirian nih misalnya, terus aku taraweh sama papa mama gitu kan. Ya itu kan pilihan juga ya, tergantung kita mau milihnya kayak gimana, kita mau ngelanjutin hidup ini tuh kedepannya kayak gimana gitu. Kalau masih pengen bebas, nggak pengen diatur gitu, nggak pengen menghargai orang, bukan orang nggak mau menghargai pasangan, ya udah jangan menikah gitu, hidup aja. Karena nggak ada hubungan ya yang nggak ada aturan gitu. Pasti kan dalam hubungan itu, entah itu hubungan dalam pertemanan atau sama pasangan, pasti ada aturannya kan. Bukan ada aturan sih, lebih ke komitmen kali ya. Doain aku juga kak, pasti aku doain kok, gak sia-sia deh nonton live Nabila. Alhamdulillah, makasih ya guys, semoga jangan lupa di tap-tap biar banyak yang nonton. Insyaallah semoga banyak pahalanya nih yang nonton, dan siapa tahu apa yang aku ucapkan ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya. Ini sekarang jam apa sih by the way? Nabila apa? Aku masih ngefans Anwar nggak? Masih lah. Ini nih gemes nih. Aku kenal kakak dari pemilihan single ke-6 sampai aku udah punya anak beri nama Nabila loh. Wah, Masya Allah. Anaknya namanya Nabila juga. Apakah sifatnya seperti Nabila kak? Jadi Kang Bajai. Canda ya. Dan aku tahu banget sih kenapa fans aku tuh yang mungkin dari dulu support aku tetap bertahan untuk support aku juga. Karena mungkin walaupun aku udah pakai hijab ya, tapi aku tuh nggak pernah berubah gitu loh teman-teman. Kenapa jadi temannya satu doang? Nggak pernah berubahnya, artinya gini, aku berubah lebih baik secara personalitiku. Baru gue bilang lebih baik, jatuh juga nih kamera. Aku berusaha untuk lebih baik. Aku berusaha untuk menjadi apa yang Allah mau, hamba yang Allah mau. Tapi aku tetap ya jadi diri sendiri loh. Tetap bawel, tetap heboh, nggak bisa diem gitu. Jadi aku tetap apa adanya. Kayaknya itu dia yang bikin fan aku juga kayak masih tetap support aku sih, karena mereka pernah bilang soalnya tetap jadi diri sendiri ya Bil gitu. Karena emang bener ketika jadi diri sendiri kita jadi tahu mana nih orang-orang yang mensupport kita tuh tulus, mana yang enggak. Gue zoom banget tuh muka gue tuh tadi. Karena kalau misalnya kita jadi diri sendiri nih, kita nunjukin nih gue jadi Kang Bajai, gue bawel, gue berisik, gue nggak bisa diem, gue ceroboh anaknya gitu. Tapi kalau misalnya gue jadi diri sendiri itu, orang-orang yang di sekitar gue tetap bertahan, berarti itulah yang tulus sama kita. Jadi orang yang terbaik itu bukan yang hadir dengan segala kelebihan kita. Asik.
Tapi orang yang terbaik adalah yang tidak pergi meninggalkan kita di saat dia tahu kekurangan kita. Catat baik-baik ya. Sekali lagi gue ulangin. Apa gue lupa tadi? Oke, orang yang pergi. Orang yang pergi kan. Orang yang terbaik. Pengen mencat gue. Orang yang terbaik. Kamu asik aku follow kak. Thank you banget. Gue masih tabat sama lu bro. Orang yang terbaik bukan yang hadir saat apa sih? Oh ya, orang yang terbaik bukan yang hadir di saat dia tahu kelebihan kita. Tapi orang yang terbaik adalah yang hadir dan tetap membersamai kita di saat kita di saat dia tahu kekurangan kita. Udah, gue gak bisa ulang 2 kali. Emang otak gue gak bisa ulang 2 kali. Udah, main aja sekali itu. Intinya gitu. Intinya orang yang tulus itu akan selalu menemani kita gitu. Apapun kondisi kita. Jadi kalau teman-teman memiliki sahabat, pasangan, keluarga, ya kan, yang mereka membersamai teman-teman di saat kalian susah, di saat kalian jatuh, di saat kalian itu nggak bisa jadi sesempurna netizen, tetap pertahankan mereka, jangan kehilangan mereka. Karena 1001 kita melihat orang yang tulus sama kita tuh susah banget. Makanya aku tuh ngerasa kayak sama fans, nganggap mereka tuh udah kayak keluarga gue. Kenapa? Karena no fans but friends gitu. Bahkan bukan fans lagi, family. Kenapa? Karena ya mereka tahu kurangnya Nabila. Kayak, tapi mereka gak pernah nuntut gitu loh. Mereka malah seneng dan support sama itu baik, ya kan? Selama itu bisa menjadi manfaat untuk banyak orang, atau selama itu tidak mengurusi orang lain. Contoh gini, aku kan emang suka bawel, suka cerewet, ketawa, ngakak, bla bla bla. Tapi bukan berarti aku ngejelekin orang atau menjatuhkan orang lain. Dan itu kan lebih ke ngejatuhin diri sendiri sih, lebih tepatnya ya, malu-maluin diri sendiri ya. Jadi mereka seneng tuh, ayo Bil, lu jadi Kang Bajai gitu. Dia gitu. Apa sih Bil? Demi apapun gue dengerin lagu First Rabbit kebayang lo kak. Emang lagunya gue banget ya, First Rabbit. Aku tidak takut pada luka dan sakit apa yang terjadi. Ku takkan getar pergi untuk mencari impian milikku. Udah. Cukup. Hai Nap, aku rewatch lo film kamu di Sunshine Becomes You. Ih, makasih kak. Judulnya First Rabbit yang tadi aku nyanyiin. Kamu terlalu baik. Gemoy. Kamu terlalu baik kalau kata orang. Pelan-pelan bisa kali Bil ngomongnya jadi aus. Nih kak, gue juga aus sih. Cuman ya itulah, Nabila itu ya ngomongnya cepat ya kan. Ngomong tuh gak bisa santai gitu. Jarang sih gue momen santai. Makanya harus sabar sih yang jadi suaminya Nabila kayaknya. Kalau nggak sabar jadi ribet mulu. Terus dia aku ketawa tadi kamu melibet. Aduh. Dan satu hal teman-teman, ketika orang tulus sama kita, kalau bisa kita membalas. Gini ya, kalau dengerin baik-baik ya kata-katanya ya. Kalau orang tulus sama kita harus membalas ketulusan mereka dengan lebih tulus sama mereka. Tapi ketika kita tulus sama orang, jangan mengharapkan ketulusan itu. Jangan mengharapkan terima kasih dari orang itu. Artinya apa? Ketika kita memberikan, full lah memberikan kepada orang lain. Tapi janganlah berharap kebaikannya berbalas. Tapi ketika ada orang yang baik sama kita, tulus sama kita harus kayak 2 kali lebih lipat tulus, 2 kali lebih emang gak bisa gue jadi orang serius, harus 2 kali lebih lebih tulus lah sama dia, lebih baik gitu loh, ya kan? Tapi ketika ada orang yang nggak tulus sama kita tetap tulus aja. Ketika ada orang jahatin kita tetap baik aja. Tapi nggak usah mengharapkan lo udah gue baik sama lo, udah gue terima kekurangan lo nya malah kurang ajar lo, nggak bersyukur lo ya, udah gue terima. Jangan, nggak boleh. Gue lagi nasihatin diri gue sendiri ya. Tapi kan maksudnya gue juga nasihatin kalian gitu. Relate banget, iya bener kan? Kadang tuh kita sebagai manusia pengennya tuh di appreciate, lu harus tulus sama gue pokoknya, lu harus baik sama gue nih, lu harus terima kasih sama gue nih, gue yang ngasih lu jabatan, gue yang ngasih lo
ya apapun deh yang lo mau gitu. Gue udah ngasih lo baju, gue udah ngasih lo duit, emas, apa gitu. Ya kalau emang ngasih ke orang tulus aja, jangan pernah nginget-nginget. Tapi kebaikan orang yang harus kita inget. Pegel. Aduh, bunyi nggak sih? Kedengeran kan? Bunyi ya Allah. Ada ininya, ada apa namanya? Pernah keselak tabung gas LPG nggak, Bil? Mohon maaf nih, tabung LPG gede banget. Bawa masuk di bibir gua kagak. Jadi intinya motivasi dari seorang Nabila ini adalah motivasi yang dia sendiri bingung sama motivasi yang dia omongin. Tuh, ini bagus nih gue pin nih. Jika kamu berbuat baik hari ini lalu segerakan lupakan, betul. Tapi ingatlah kebaikan yang orang berikan kepada kita. Gitu. Contoh nih, ada orang ngasih kita makan. Ya kan? Ingat terus tuh orang tuh. Berarti dia sayang sama kita, dia baik sama kita, dia tulus sama kita. Jangan suudon. Lu dikasih makan sama orang, wah dia jampe-jampein gue nih, wah gue disantet nih. Lu jangan begitu bang, kagak boleh. Lu suudon sama orang, ya kan? Gitu. Nah kalau dan ingat dan apa? Kalau ada orang yang mungkin jahatin kita hari ini, ya udah kita tetap ingat, jangan ingat untuk ngedendam, tapi ingat untuk kayak oh ya udah, berarti kalau ada orang yang masih belum baik sama kita, ada orang yang gibahin kita, ada orang yang benci sama kita, berarti kita masih kurang cintanya sama manusia, kita masih kurang cintanya sama Allah, cinta kita sama Allah masih kurang. Jadi Allah hadirkan orang-orang seperti itu datang ke hidup kita untuk menguji kita, gitu loh teman-teman. Jadi jangan dikira banyak orang yang suka sama kita juga itu mah enak-enak aja, kagak. Menurut aku banyak orang yang selalu bilang gini, enaknya Bil jadi lu Bil banyak fansnya. Siapa bilang? Banyak loh orang yang benci sama aku, yang jadi hatersnya Nabila tuh banyak. Aku suka baca DM aku gitu, aku suka baca komen-komen yang kadang negatif gitu. Jangankan itulah contoh kecil kayak iya ampun jerawatan banget ya mukanya. Soalnya aku lagi breakout kan, kayak emang aku gampang banget jerawatan tipe mukanya. Gue mah apa adanya aja, ya udah gue begini gitu loh bang. Terus kayak ada yang ternyata banyak jerawatnya, ternyata gitu-gitulah netizen kan ngomongnya begitu ya. Gue sedih sih, cuman kayak ya udah, oh mungkin Allah nguji kesabaran Nabila nih gitu kan. Sabar, bahwa ya kalau orang pakai logika kan jerawat itu sifatnya bukan yang netep ya teman-teman, yang berarti tandanya yang harus dilihat sama teman-teman bukan fisiknya, tapi hatinya orang itu. Ketika teman-teman lihat gue suka Bil sama seseorang, atau gue punya temen Bil tapi dia begini, dia begitu sifatnya, atau dia begini, ya gitu-gitulah kekurangan yang ada di fisik, kayak itu nggak perlu dilihat teman-teman. Yang penting tuh kita lihat hatinya, ngelihatnya gimana dia sama Allah, gimana sama manusia, gimana hubungannya gitu. Masalah jerawat mah dia hilang dan pergi, kayak temen hilang dan pergi, datang mah pas ada duit gitu, hilang pas kita nggak ada, ya kan? Datang mah pas mau minjem duit, ngilang mah pas ditagih gitu kan. Jadi istilahnya sifat-sifat yang tidak menetap gitu kan, nggak usah dilihat, ya udah harusnya gitu. Cuman kan orang nggak gitu, kadang lihatnya kesempurnaan seseorang, padahal di dunia ini nggak ada yang sempurna, ya sempurna tuh Allah gitu. Gue kasih aja lo bilang biar nggak capek lo ngomong mulu. Lucu nih, dia ngasih gue gift es jeruk. Kayaknya ada gift baju nggak sih? Pernah hampir bunuh diri, tapi dengan lagu First Habit bikin semangat lagi. Dari situ mulai suka JKT. Alhamdulillah bang. Sekarang lo nggak bisa keluar kan dari JKT. Bercanda gue. Maksudnya jadi cinta banget sama JKT gitu. Boleh banget lah suka JKT mah. Yang penting jangan lupa cintanya tetap sama Allah. Enak banget nih. Betul tulen. Gemes banget. Aku anak pondok suka JKT, aman kan? Lah, nih mantan member JKT. Tapi gue pengen banget pondok. Salah nggak?
Coba, menurut kalian, gue pengen tanya nih serius, jawab ya di komen. Kalian kan tahu aku member JKT3. Dulu kalian gimana Nabila? Kalian tahu Nabila gimana kan? Kalau seandainya suatu waktu nanti Nabila jadi santri, mondok, gimana? Gue pengen tahu banget nih serius. Nabila pengen tahu aja sih pendapat kalian gimana gitu loh. Jadi artinya mau kamu tuh anak mondok tapi kalau emang suka JKT, selama JKT bisa membawa pengaruh positif, itu oke banget. Yang penting jangan sampai menyukai sesuatu di dunia ini tuh membuat kita lalai ya teman-teman sama Allah. Itu nggak boleh. Jadi kalau kalian ngerasa, Bil, kalau aku mah gini ya, kalau aku sebagai anak muda ya, aku sebagai anak muda dan aku banyak belajar dari guru-guru aku juga. Sebagai anak muda tuh kita nggak bisa teman-teman. Apa namanya, buat menghindari untuk kayak gimana ya, intinya kita pasti anak muda kan masih pengen gaul gitu, yang penting taat sama Allah, yang penting di saat waktunya kalian nongkrong aja, nggak masalah gitu. Tapi jangan sampai nongkrong nggak inget sholat, nongkrong tapi waktu sholat dinanti-nantiin. Nah itu kan yang nggak boleh sebenarnya. Jadi sebenarnya Islam itu mudah asalkan kita emang taatnya dan benar-benar tujuannya Allah gitu. Jadi dimanapun kalian berada, ingat Allah aja, itu udah cukup banget tuh. Kayak bener-bener kayak nonton nih, misalnya nonton teater boleh nggak Bil? Boleh, asalkan kamu udah sholat maghrib ya. Dan kalau udah waktunya isya, kamu keluar dulu sholat isya baru nonton lagi gitu. Karena kalau enggak entah jadinya ya yang kita lakukan di dunia ini menjadi dosa kalau kita nggak mengendahulukan Allah gitu. Pokoknya gue sayang banget sama fans-fans gue yang selalu ngutamain ibadah gitu, apalagi karena Allah gitu. Makanya aku tuh dulu waktu di JKT kan, waktu jadi member suka banget ya ngingetin di Twitter jangan lupa sholat ya. Sebenarnya itu kata-kata itu hanya kata-kata kan. Kalau kalian ambil hikmahnya tuh banyak gitu. Kenapa Nabila ingetin? Karena kadang kita di dunia entertain ini suka lupa. Jangan kan yang nonton, Nabila aja yang perform aja kadang udah waktunya mepet mau show nih jam 7 kan. Maghrib kan bentar gitu loh. Udah make up, kadang udah pakai baju, mau nggak mau ya udah Nabila sama teman-teman aku tuh di JKT mepet tetap aja sholat ya sholat gitu, jangan ditinggal, nggak boleh ya. Walaupun haus kamu sholat dengan akhirnya ketemu kan, kalau udah mau show tuh nggak boleh keluar lagi sebenarnya, nggak boleh loh. Kalau udah mau show tuh kita harus di dalam, karena kan kita mau nunjukin di depan teater nanti. Cuman aku nggak suka kalau aku sholat dilarang-larang, dan aku tuh paling nggak suka kalau ibaratnya kan gue ibadah, ngapain lo larang gitu. Jadi dan semua staff sih udah ngerti ya dulu kalau misalnya emang Nabila mau kamu sholat nggak akan ada ditahan-tahan dan dilarang-larang gitu loh. Yang penting gue sholat dulu, urusan show mah ya udah ntar kan gue yang penting nampilin yang terbaik ya nggak gitu intinya mah. Bilang ngapain ke Aceh? Pengen sih, belum pernah ke Aceh loh. Hah? Gue nggak blok sih dia. Hijabnya apa cakep banget. Kalian mau nggak kalau misalnya aku bikin hijab kayak gini, terus ini tuh kayak modelnya kan resleting, jadi kayak enak banget, nggak perlu pakai pentul gitu, nyaman banget deh. Jadi kayak langsung pakai resleting gitu tuh. Gimana menurut kalian? Kalian suka nggak? Dan aku suka sih sama si model si bahannya. Kayak emang sih dia gampang meleot ya, jujur. Tapi ngepas aja gitu di muka tuh enak. Aku sih suka ya. Kalau kalian suka, nanti aku buatin yang kayak gini juga dan ada resletingnya gini, atau pakai magnet juga bisa sih sebenarnya. Tapi kalau aku lebih kayak suka yang resleting lagi. Kak, cara ngadepin rasa insecure gimana ya buat masuk JKT48? Sebenarnya yang membuat kamu insecure apa dulu nih? Apakah karena skill? Apakah karena kamu ngerasa Kak aku kulitnya gelap, aku kulitnya terlalu putih gitu. Jadi apa dulu nih?
Karena kalau kalian ngerasa gue nggak bisa main musik kak, gue nggak bisa nyanyi kak, nggak bisa nari lah. Dulu kita main diterima emang bisa gue jadi apa namanya? Ya kalau aku jujur ya, kalau aku emang basicnya seni nih. Jadi jangan misalnya kayak aku bukan mau sombong enggak, tapi dari kecil mama aku tuh ngelesin aku dance, nari sama nyanyi. Jadi emang aku bisa gitu, nggak jago banget sih tapi bisa lah gitu, karena dari kecil udah ikut pentas seni apa segala macem gitu kan. Tapi kan ada teman-teman aku pun yang dulunya tuh bukan penyanyi, dia nggak pernah nyanyi, nggak pernah nari, banyak gitu kan di JKT mah. Tapi kan mereka mau berusaha, yang penting mau berusaha, punya mimpi teman-teman. Nah, yang buat kamu insecure selama itu hanya sifatnya fisik atau kayak gitu-gitu, kayak nggak usah. Yang penting kamu punya mimpi, kamu sampaikan kayak aku masuk JKT48 karena kamu mau jadi apa gitu, mau ngapain di JKT48, mau jadi idol, mau jadi idol yang bisa jadi panutan untuk para fansnya, atau misalnya kayak aku pengen banget nih bisa main film, bisa ngasah kemampuan aku, skill aku di JKT48. Itu aja sih yang difokusin. Jadi jangan ke distract karena rasa insecure itu.